Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, kita mulai saja ya kegiatan perkuliahan kita. Ini saya lihat sudah 10 mahasiswa yang tergabung di kegiatan perkuliahan. Nanti yang belum tergabung masih bisa mengikuti nanti secara asinkronis akan saya ke mahasiswa yang saudara-saudara, sebetulnya kegiatan perkuliahan kita bisa laksanakan secara fleksibel. Yang penting ada kekompakan, ya, kekompakan antara saudara-saudara dengan saya. Ya, kalau Anda menginginkan di kampus, saya sebetulnya juga bersedia. Saya punya banyak waktu untuk itu. Tapi tadi katanya pengen secara daring saja, cara dari saudara-saudara. Untuk mata kuliah ini memang sebetulnya mata kuliah yang dasari. Milih ya, bidang pendidikan ini sebagai bidang kajian yang Anda tekuni, bidang kajian yang sudah Anda pilih. Nah, sehingga harus bagi Anda untuk mengikuti materi kuliah ini dengan sungguh-sungguh. Kita lihat pada kuliah yang kemarin, saudara. Ini ada tugas untuk saudara. Kita lihat bersama, coba. Ini untuk pertanyaan ini. Ya. Bisa dilihat enggak ini? Pertanyaan, peserta didik merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Apakah peserta didik tanpa unsur yang lain sudah dapat terselenggara pendidikan? Kemukakan alasan Anda. Ini pertanyaan yang mungkin sangat sederhana, saudara ya. Tapi kalau Anda cari di Google ada nggak jawabannya begini? Mungkin sulit menemukannya ya. Tapi konsep dasarnya, saudara, pernyataan yang pertama ini adalah benar. Pernyataan yang menyatakan peserta didik merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Ini pernyataan yang benar. Kemudian kalau berikutnya, apakah peserta didik tanpa unsur yang lain dapat terselenggara pendidikan? Ya, kalau pendidikan yang sesungguhnya ya memang belum. Tapi kalau esensi dari pendidikan sudah ada. Apa sebetulnya esensi dari pendidikan itu? Yang paling utama dalam pendidikan itu tiada lain adalah siswa belajar. Jadi tanpa unsur yang lain, siswa sudah bisa belajar. Nah, kalau materinya gimana? Siswa bisa mencari materi sendiri tanpa harus guru. Sehingga ini kemarin saya lihat jawabannya beraneka ragam, saudara ya. Jadi pernyataan ini memang jawabannya tidak harus saklek, bisa atau tidak bisa. Tapi konsep yang pertama ini adalah konsep yang benar. Peserta didik merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Itu hal yang benar. Kenapa? Karena segala kegiatan pendidikan itu diorientasikan untuk kepentingan peserta didik. Ya, itu konsep utamanya. Ini sebagai semacam pengayaan lah dari tugas yang
kemarin. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam tugas ini juga ada yang belum menjawab, ya. Ada yang belum menyampaikan jawabannya. Bagi yang belum menyampaikan jawaban, ya ini masih ada 4 yang belum menjawab. Itu ya segera dijawab lah, apa sulitnya jawab begini saja. Ya semampunya saja. Jawabnya tidak harus yang benar. Ya, yang penting Anda berusaha menjawab secara maksimal. Ya. Kalau jawabnya harus yang benar, nanti malah saya kesulitan harus ngajari apa kalau sudah benar. Ini saudara, ya. Jadi ini mungkin yang sudah menyampaikan jawaban, jadi ada 12 yang sudah menyerahkan jawaban, 4 yang belum menyampaikan jawaban. Saya rasa ya yang belum bisa disusulkan, bisa dimasukkan jawaban susulan. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya, saudara, silakan. Kalau ada yang bertanya, suaranya diaktifkan bisa diaktifkan suaranya. Silakan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silahkan. Kalau ada yang... Untuk pertanyaan yang kemarin saya terlambat dan sudah saya susulkan, tetapi di Google Classroom saya terdapat tulisan... Oh, tidak apa-apa. Kalau hanya terlambat, tidak apa-apa. Di sini ada tulisannya. Menyerahkan terlambat, itu ada. Tapi yang belum menyerahkan tadi 4 mahasiswa, siapa tergabung di sini, enggak? Yang 4 mahasiswa tadi yang saya tunjukkan tadi tergabung atau tidak ini? Ini yang belum 4 mahasiswa. Nah, ini tergabung di sini enggak? 4 ini. Iya Pak. Esa, Dita, Ambar, Eva, sama Intan. Tergabung enggak di sini? Ada enggak? Iya Pak. Oh, ya, ikut Zoom ini tidak gitu loh. Ada Pak. Ada anaknya sudah tergabung di sini. Ya kalau enggak belum tahu ya nanti tolong diinfokan ke teman-teman yang ini. Kalau terlambat di sini ada tulisannya, saudara. Ya ini terlambat, selesai terlambat, selesai terlambat, selesai terlambat. Nah, ini ada tulisannya. Laporannya ada di sini. Nah, yang samping ini sudah Irham, Dini, Ayu, Abdul Latif, ya, kemudian Yahayu, ya, kemudian Yulinka Fajar, ini yang terlambat. Di sini ada keterangannya. Ya, tapi kalau Anda sudah mengisi, pasti sudah masuk. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Nah, untuk tugas yang sebelumnya, saudara, perkenalan itu ada yang belum kelihatannya. Dan ada yang sudah melaporkan tapi isinya tidak ada. Ya, ini yang kelihatannya Yahayu. Nah, itu coba dicek lagi di form itu, kan ada pengumuman. Ya, form yang Anda sampaikan, yang saya beri keterangan belum ada isinya, nah itu berarti belum ada isinya, ya. Ya. Ayo lo.
Ini sampai sekarang yang tergabung ada 11 mahasiswa. Ya, saudara, saya kira itu ya untuk tugas-tugas, dan untuk kuliah pada hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kuliah ini, ya, materi kuliah. Coba kita lihat. Nih, landasan dan asas-asas pendidikan. Ya. Jadi ada beberapa landasan dalam penyelenggaraan pendidikan itu, dan ada asas pendidikan. Kalau asas pendidikan itu apa, saudara? Asas pendidikan itu ya konsep-konsep yang harus dipatuhi, yang harus diikuti di dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu asas pendidikan. Kalau landasan ya pijakan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Ya, saya rasa untuk materi ini ya nanti Anda bisa mempelajarinya sendiri, ya, baca. Kalau ada yang tidak jelas, Anda bisa menanyakan di kolom komentar. Tapi ya yang terkait, kalau misalnya kolom komentar tentang materi ini, ya di bawahnya materi ini atau di forum. Dan kalau ada yang bertanya, peserta yang lain itu juga bisa untuk menanggapinya. Ya, saya kira itu ada yang ditanyakan, saudara. Nah, ini sekarang sudah tambah lagi pesertanya. Ada 12 mahasiswa. Ya, saya kira itu saja dulu, saudara, untuk kegiatan perkuliahan secara daring yang kita selenggarakan secara Zoom ini. Mungkin ini semua bisa ditampakkan gambarnya, saudara. Ya. Sudah, Pak. Ditampakkan gambarnya, kemudian nanti ya, kita ambil gambarnya. Ya. Sudah semua? Sudah. Nah, ini banyak yang belum. Sure. Kok gak anak gambarku ya? Ya, Anda bisa sekarang mengambil gambarnya. Ini kelihatannya sudah lengkap, saudara. Ya, saya kira itu ya. Anda lanjutkan dengan tugas-tugas yang telah saya share di Google Classroom. Ya, silahkan lanjutkan. Selamat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.